dirinya. Selamat datang di Yoche. Siapa yang berdoa? Keanu? Are you? Kita akan dibuka doa oleh Keanu. Silakan Keanu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami pada malam hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar sampai akhir dalam nama Yesus berdoa. Amin. Oke, mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Yuk, mana tepuk tangannya? Kalimat yang mana? To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Thy eyes are open. Stronghold are broken. I'm living by faith. Semuanya. Sama-sama yuk, sama-sama semuanya. Stronghold are broken. I'm living by faith.
I believe. I believe, I believe. Coba semua. Mereka aja, mereka aja, mereka aja. Ready? 1, 2, 1, 2, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Masih siap memuji nama Tuhan? Dialah kita mempunyai pilihan untuk terus hidup di dalam Kristus Yesus, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Yuk, one. Tuhan yang mulia turun ke dunia,
regein, bisa kita regein. Yo, 1, 2, berang tang tatang heye, tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Oh, 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 oh. Yesus kebenaranmu adalah sekali lagi tak mau. Orang olahraga dia, orang olahraga. Silakan duduk teman-teman yuk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan masuk terus dalam hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, Jesus. Jesus at the center of my life. Oh, idol dulu ya. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it'll always been you, Jesus. Jesus, everybody say, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it'll always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you're the center of it all. Center of it all. Oh, yeah. Dari awal sama-sama katakan Jesus, the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it'll always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing
Jesus be the center of. And it's all about, semuanya sama-sama, from my heart. It's all about you, from my heart to heaven. Jesus be the center, all about you. Yes, it's all about you, from my heart. Jesus be the center, all around you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Sekali lagi sama-sama. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Beginning to the end. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit sama-sama, katakan sama-sama. Jesus, nothing else matters. Oh, nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart. Yes, it's all about you, from my heart. Sekali lagi sama, from my heart. All about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. Sekali lagi sama-sama. From my heart.
Jesus be the center. It's all about you. Yes. Mari dengan sungguh-sungguh katakan. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Seluruh hidup kami Tuhan mau berpusat hanya kepadamu. Seluruh hidup kami mau kami dedikasikan kepadamu. Karena Engkaulah pemilik kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau dengar-dengaran, yang mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Sebelum duduk kasih tos 5 orang, katakan kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Amin, amin. Boleh ditampilkan slide Umi? Shalom, apa kabar semuanya? Umi percaya libur lebaran 2 minggu, libur lebaran yang penuh hikmat. Amin. Siapa yang pergi jalan-jalan? Siapa yang di rumah aja? Ayo. Siapa yang colek kiri kanannya? Kamu kemana aja? Oke, boleh ditampilkan slide-nya? Oke. Nah, boleh sama-sama baca 3, 2, 1. Addicted. Asik. Sama-sama 1, 2, 3. Apa itu artinya? Canduan. Coba lihat kiri kanannya. Kamu kecanduan apa? Oke, next slide. Nah, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Segala sesuatu. Mana suaranya? 3, 2, 1. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kok makin kecil suaranya? 3, 2, 1. Atau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, sekali lagi kita baca penekanannya yang di bawah. Aku diperhamba. Bilang kiri kananmu. 3, 2, 1. Aku termasuk kamu. Bilang. Ya. Jadi aku tidak mau diperhamba oleh apapun, termasuk kamu. Kamu. Oke, kita mau lihat satu foto tadi. Ada tadi foto. Foto. Bukan. Yang tadi. Foto. Kan Umi kirim tadi. Coba lihat WA-nya. Sudah di-read loh. Ini PDM Umi gimana nih PDM Umi nih? Ayo coba PDM Umi. Coba ditampilkan. Di forward ke grup youth. Waduh. Sedih nih. Ya kita tunggu. PDM? Ada PDM? Ya, habis dah. Oke. 3, 2, 1. Tada! 3, 2, 1. Nah. Ini yang terjadi. Apa ini? Di tengah keramaian, ini yang terjadi. Semuanya ngapain?
Nunduk. Ini rumah siapa ini? Rumah Tuhan kan, betul. Baik, boleh lah guys. Mbok yang nggak di rumah Tuhan main Mobile Legends-nya, astaga. Please lah. Ngapain ini? Coba. Ada ngobrol nggak? Oke, next. Sekarang video. Video ya. Nah, siapa nih kira-kira yang pernah begini? Suaranya? Nah, AI, masa AI? Jangan-jangan yang di ruangan ini juga AI semua nih. Next video. Ya, Umi sabar kok. Jangan-jangan di ruangan ini pun tanpa kita sadari kita sudah Disuruh makan, addicted. bentar. Oke. Disuruh mandi, bentar. Coba, Waktunya dengar. belajar, bentar. Disuruh ibadah, bentar. Giliran main HP, gercep. Itu tanda kalau kalian sudah diperbudak HP, teman-teman. HP itu diciptakan untuk membantu hidup, bukan untuk menghancurkan masa depan kalian. Inilah 3 alasan kenapa kalian harus lepas dari kecanduan HP. Yang pertama, HP membuat kalian tidak peduli. Ada tamu, cuek. Diajak ngobrol orang tua, cuek. Kalian cuma peduli sama HP. Yang kedua, otak jadi lemot. Disuruh belajar, ngantuk. Kembangin bakat, bosen. Karena otak kalian sudah terbiasa dengan hiburan instan yang tidak ada gunanya. Yang ketiga, waktu yang sia-sia. Baterai HP habis, bisa dicas. Kuota habis, bisa dibeli. Tapi waktu masa kecil dan remaja kalian yang hilang karena candu HP tidak akan pernah kembali. Jadi mulai hari ini, letakkan HP-mu, lakukan tanggung jawabmu dan hargai orang tuamu. Jangan mau diperbudak sama HP, tapi kendalikan HP kalian. Apakah teman-teman setuju? Yang setuju, komen setuju. Dan silakan share video ini sosnya untuk mama Oke. generasi muda yang ada di Indonesia. Salam satu keluarga. Kembali ke PPT Umi. Sekarang buka semua handphonenya, pergi ke setting. Ayo buka. Serius. Next. Buka handphonenya semua. Yang pernah muda juga buka. Umi nggak mau bilang orang tua ya. Yang pernah muda juga buka handphone. Pergi ke setting. Buka screen time. Ada di mana Abi? Udah ke setting, sudah semua ya, semua. Setting, pergi ke digital well-being. Oke? Sudah. Coba tunjukin Umi. Ayo Michael. Mana settingnya? Pergi ke 9 jam. Keanu? 6 jam. 4 jam. 30 menit. Abi 30 menit. Siapa lagi? Edo. Masa nggak tau setting di mana setting? Bang, kamu berapa bang? Ya setting. Digital well-being. Berapa? 6 jam. Yang paling banyak apa? Di situ kan ada dikasih tahu kan? Ada Instagram, TikTok, WhatsApp, game, Bible. Allah 0. Iya. Jadi berapa jam? Setengah jam. Bohong banget. Siapa yang paling banyak waktunya, durasinya di TikTok? Nah, TikTok. Game. Hah? Nggak ada juga. Bahasa Inggrisnya digital well-being apa? Kesejahteraan apa, Bi?
Notification ya? Tapi nggak ada pilihannya. Ya di mobil nggak ada. Tapi harusnya ada dong semuanya. Coba lihat deh. Coba lihat. Jesslyn, berapa jam screen time-nya hari ini? 9 jam. Berarti yang paling lama Jesslyn ya? Belum Umi tanya nih. Sanjaya berapa jam? 8. Alin. 8. Tata? 7. Coba lihat Bible-nya. Bible? Bener 1 jam. Coba yang Bible-nya 1 jam Umi kasih hadiah. Nah, Jesslyn, yang paling banyak durasinya di mana tuh? TikTok, game atau apa? TikTok. Nggak apa-apa, jangan ketawain. Tanpa sadar pun kita sudah addicted dengan sesuatu. Suruh doa, 1 detik, 2 detik. Jangankan 1 jam. Mungkin kalau Umi ajak kalian berdoa 15 menit udah bosen. Betul apa betul? Tadi kita udah lihat ya, ini Umi 5 jam. Umi paling banyak di Canva karena tadi Umi bikin PPT. Terus di WhatsApp. Habis itu ada TikTok, ada Instagram, ada Bible dan other. Kalian nggak begini ya tampilannya ya? Begitu kan? Tadi Keanu berapa jam? 6. Kenichi? 7. Kirain 77 jam. Aduh. Ya guys. Nah gak sadar kan ternyata kita sudah buang waktu terlalu banyak. Next slide. Ya, semua orang punya potensi kecanduan. Sama-sama bilang. Coba lihat kiri kananmu. Dari jam yang kita sebut tadi, kira-kira kita udah kecanduan belum? Ini jam berapa? Ini jam 8 kurang 15. Kalau tadi ada yang 9 jam, ini kita udah berapa jam nih satu hari ini? Satu hari ini udah berapa jam sampai di jam 8? Udah 20. Udah 20 jam. Berarti kurang 8? Kurang 9. Iya 11. Berarti 9 kan kita udah pakai buat gadget kita ini. Bayangkan guys 9 jam kita kasih waktu kita untuk ini. Hello. Pas disuruh emak. Dek tolong dek ngepel dek. Edo udah ngepel belum? Udah. Michael udah cuci piring belum? Udah. Ya bentar. Dek makan dek. Bentar. Dek mandi dek. Bentar. Ganti nama lah kalian sih sebentar. Ya. Nah kadang tanpa kita sadarin, ya Umi udahlah Umi, jangan terlalu kaku lah Umi. Next slide. Menurut KBBI kecanduan adalah, kok kebangkitan ya? Kejangkitan ini. Kayak mau pasca ya. Kejangkitan suatu kegemaran hingga lupa hal-hal yang lain. Lihat kiri kananmu. Kira-kira dia udah terjangkit belum? Udah kan? Udah terjangkit nih, terjangkit. Nah lupa hal-hal yang lain. Candu sesuatu yang menjadi kegemaran. Tapi teman-teman kecanduan itu gak selamanya jahat. Kecanduan itu gak selamanya negatif. Asal kita tahu membagi waktu kita. Kok bisa Umi? Kecanduan emang identik dengan hal-hal yang negatif. Tetapi kecanduan yang baik atau yang benar pun ada ya. Tenang, kalian tidak sendirian. Umi pun pernah melakukannya. Jadi ketika Umi siapkan khotbah ini, Umi pun ditegur. Malam hari ini kita nggak ngomongin siapa-siapa. Kita nggak nuduh siapa-siapa. Tapi kita ngomongin diri kita sendiri. Katakan sama-sama, diri. Jadi malam ini jangan ada yang tersinggung, amin. Ya, kita ngomongin diri kita sendiri. Ya, coba jujur pada diri kita. Berapa lama sehari pegang HP? Bangun, cek HP. Sebelum tidur, cek HP.
Kadang kita bilang, pasti bilang gini, cuma sebentar kok. Tahu-tahu udah 1 jam, udah 2 jam, susah. Kita pikir ini kebiasaan kecil, tapi sebenarnya HP sudah menguasai hidup kita. Saudara, kecanduan bukan tentang soal HP saja ya, tetapi soal dosa yang tersembunyi, kebiasaan buruk, pikiran negatif, insecure. Ada nggak di ruangan ini yang insecure? Coba lihat kiri kanan lo. Aduh, aku pendek banget. Ups, aduh, aku kok jerawatan ya? Aduh, aku kok pakai kacamata ya? Kalau pakai kacamata kayak orang pinter loh. Kok kaya? Ya. Coba jujur, siapa yang pernah bilang, sebentar kok, aku cuma cek notifikasi kok. Tapi ternyata lewat 1 jam bahkan lebih. Jadi anak-anak muda zaman now tidak sadar kalau dirinya sudah kecanduan. Itu tadi makanya dibilang semua orang punya potensi kecanduan. Masalahnya bukan soal kebiasaan tetapi siapa yang pegang kendali. Nah, waktu Umi siapin ini, Umi ngobrol juga sama Abi. Jadi dari KBBI ini kan dibilang sesuatu yang kita lakukan ya, kejangkitan suatu kegemaran yang berulang-ulang. Abi bilang gini, aku makan berulang-ulang, aku tidur berulang-ulang, aku mandi berulang-ulang. Tapi apakah itu disebut candu? Tidak, itu kebutuhan ya Bi. Nah, tahu kan kalau Abi suka apa? Bukan. Abi suka apa? Tidur apa Arsenal? Ya, coba kalau Abang Jo, kira-kira dia suka apa? Yang candu. Guys, beberapa kali Umi perhatikan khususnya anak Tintin sudah mulai rame-rame nih share ayat firman Tuhan di grup, betul? Tapi itu tidak berjalan dengan lama. Jesslyn udah mulai hilang. Kimberly udah hilang. Tata apalagi. Memang untuk memulai kebiasaan yang baik itu gampang apa susah? Susah. Kalau kata Kak Fani berapa hari? 21 hari itu menjadi habit kita. Come on guys. Coba Umi tanya, ada di ruangan ini yang 1 hari gak buka TikTok? Coba angkat tangan. Bener ya? Gak buka TikTok? Bener ya? Jody, yang gak punya TikTok apa yang mau dibuka? Di tag. Ya, aduh ya. Sekarang banyak hal yang bikin kita ketagihan, kecanduan, game, media sosial, konten, validasi orang lain, hubungan yang tidak sehat, bahkan kesibukan bisa menjadi candu dalam hidup kita. Nah, Alkitab mengatakan bukan semua yang boleh dilakukan itu berguna atau membangun kita. Jadi pertanyaannya bukan cuma apa yang kita suka, tapi apa yang menguasai kita. Next. Kita nanti mau isi kuesioner ya. Apa yang sering kita lakukan akan membentuk kita. Coba cek logaritma HP-mu. Caranya? Buka Facebook, buka Instagram. Apa yang sering muncul berarti itu yang kamu sukai. Kalau Umi sukanya nonton, tahukah kamu? Jadi semua pengetahuan. Jadi soal, tahukah kamu kalau kita minum ini akan begini? Tahukah kamu, TikTok Umi juga logaritmanya begitu. Nah yang cowok-cowok, kalau kamu sering lihat video-video yang
Nah itu yang muncul. Coba ada nggak yang berani kasih handphonenya ke Umi? Umi lihat. Ada? Anak cowok, bukan cewek. Jadi Umi bisa tahu logaritma kamu nontonnya apa. Umi bisa lihat histori kamu sukanya nonton apa. Ayo Umi cek handphone Abi. Ya, apa yang sering kita lakukan akan membentuk kita. Ya, next. Yuk, sama-sama baca 3, 2, 1. Nah, kecanduan dimulai dari, bilang coba kiri kananmu, coba. Coba. Nih buat cowok-cowok nih yang gak merokok, takut dibilang padahal sekarang banyak yang berarti artinya kamu sama dengan yang merokok ya, kecanduan dimulai dari hal kecil. Mengikat diam-diam, kecanduan tidak datang sekaligus ya. Seringkali kecanduan tidak terasa di awal, bahaya di awal, cuma sebentar, cuma coba, cuma sekali, cuma hari ini. Lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan, bahkan menjadi ikatan. Contohnya apa Umi? Pertama scroll sedikit, kok seru ya, scroll. Pertama nonton sedikit, nonton banyak, dosa sedikit tapi lama-lama jadi kebiasaan, jadi kebutuhan, jadi ikatan. Bahkan kamu sampai bilang, aduh Umi aku gak bisa berhenti, aku sudah terlalu jauh ya. Banyak orang gak sadar dia sudah terikat dan mulai merasa itu normal. Ya elah Umi, aku emang kalau lagi pusing, kalau ngerokok tuh kayaknya lega Umi. Benar atau benar? Salah. Ya. Benar gak teman-teman? Gak ada kompromi dan kamu bilang itu normal. Umi kolot banget sih Umi. Masa gak bisa merokok sih Umi? Masa gak bisa mabok-mabokan sih Umi? Kolot nih Umi. Umi mau katakan dari mimbar ini, stop. Tuh tulisannya stop. Masa kamu bakar uang bisa, bayar ret-ret gak bisa? Bilang kiri kananmu, stop bakar uang. Kasih Umi aja. Ya, jadi tanpa kita sadari kecanduan itu hanya diawali dari coba-coba. Next. Nah, 3, 2, 1. Apa yang menguasai kita menentukan arah hidup kita. Nah beberapa waktu yang lalu Kojo, Kak Mei nginep di rumah Umi. Tapi Kojo banyak Umi omelin. Jadi ceritanya kita lagi ngobrol nih. Terus dia main handphone, ternyata main game. Umi cuma bilang, Jo berani gak? Kalau Umi minta sekarang hapus itu gamenya. Janganlah Umi. Ya Umi. Coba nih yang depan ini nih yang paling sering nih. Yang paling sering Umi lihat nih. Michael, Arvin, Keanu, Kenichi. Selalu. Coba nih. Kalau Umi suruh delete itu game. Mau gak? Bener. Jangan Umi. Ini mahal kalau dijual. Kalian tahu Edo baru jualan loh. Dan jualnya ke orang sini juga. Dan rencananya Keanu juga akan menjual ke orang lain. Ayolah guys. Ya boleh gak main game? Boleh. Tapi masa iya sih di gereja kalian ada orang lewat. Hari Minggu Umi tegur kan kalian kan. Umi lewat nih. Gak ada yang tegur Umi. Semua begini. Ya paling gak di rumah Tuhan jaim dikit lah. Guys,
Ya, ini nggak tahu tempat, di ruang ibadah main game, lagi khotbah main game, ampun. Apa perubahannya guys? Kalian udah ikut youth, kalian udah ikut ibadah. Yang mau bertobat katakan amin. Yang mau delete aplikasinya katakan yes. Bener ya? Bener, next. Oke, yang terakhir nih. 3, 2, 1. Addicted yang benar. Yuk coba kita buka Alkitab kita. Apa sih kira-kira addicted yang benar? Ya, Umi bacakan buat kalian. Yohanes 6 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Yesus tidak datang untuk menghakimi kita, tetapi untuk memulihkan setiap kita. Artinya kamu tidak harus hidup terus-menerus dalam ikatan, Tuhan bisa memulihkan kamu. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang, apa itu guys? Orang yang jujur, mau enggak ya? Sebelum kita isi kuesioner, ada satu ilustrasi bilang begini. Siapa yang pernah pelihara burung? Oh iya. Nah guys, pertama waktu burung dibeli pasti dimasukkan ke dalam sangkar. Kira-kira nih burung yang baru didapat dari alam dimasukin ke dalam sangkar, kira-kira respon burungnya apa? Pasti dia mau mencari jalan keluar. Dia pasti meronta, terbang sana sini kemari melawan. Tapi lama-lama dia berhenti mencoba untuk terbang ke sana kemari dan mulai berpikir bahwa itu rumahnya. Padahal burung diciptakan untuk apa? Bebas, terbang bebas. Nah sama seperti hidup kita. Awalnya kita tahu itu salah. Waduh tadi disuruh mama ya, tapi aku mulai kasar. Aduh tadi disuruh papa ya, aku menolak. Awalnya kita berjuang, kita sadar itu salah. Tapi lama-lama kita mulai berkata, ya udahlah ya, toh mama juga nanti kerjain, toh papa juga nanti kerjain. Memang aku udah begini. Dan kita mulai menerima sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau lepaskan dalam hidup kita. Jadi malam hari ini siapa yang mau lepas dari keterikatan? Boleh angkat tangan? Ya, Kak Mei boleh dibagikan kuesionernya. Jawab dengan jujur. Umi kasih waktu 10 menit. Jadi bacanya cepat, tapi gak cepet-cepetan. Jadi kamu tes. Yang pernah muda juga dibagi ya dek? Yang pernah muda. Jadi tahu sebenarnya kita kecanduan apa enggak. Kalau sudah dapat nanti Umi baru pencet timer. 10 menit ya guys. Udah? Udah dapat semua? Lucy bagikan pensilnya dek, sorry. Phoebe bagikan, tolong Phoebe. Ya, yang sudah dapat pensil langsung kerja ya. Umi pencet timer. Iya boleh. Yuk. Semua ya, semua ngisi. Jadi sadar di mana bagian jawab dengan jujur. Sudah? Umi Yunita mau kacamata enggak? Ada. Masih kurang dulu dek. Ada yang kurang dek. Oke sudah? Oke yang belum dapat pensil dek. Jody. Udah ya Umi pencet ya 10 menit dari sekarang. Go. Dek itu dek. Satu menit lagi. Umi nggak bakalan tanya di mana ya. Nanti nggak usah tunjuk tangan juga nggak apa-apa. Oke? Udah. Empat 40 detik lagi. Yuk yang sudah pensilnya dikembaliin sama Kak Mei. Ya yuk.
Kertasnya nggak usah. Yuk kembaliin sama Kak Mei. Nanti nggak perlu tunjuk tangan, cukup jawab ada gitu ya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke. Yang pertama tadi kecanduan sukses. Ada yang kecanduan sukses? Ulang. Ada yang kecanduan sukses? Oke. Yang kedua, kecanduan penerimaan ada? Kecanduan tuduhan ada? Oh, dikit. Kecanduan ikatan? Jadi semua ada ya. Tapi yang Umi rasa di ruangan ini yang paling banyak adalah di kecanduan bener. Waduh, jangan candu sukses semua dong. Ya, kembali ke slide. Ya, pegang dulu. Kembali ke slide, masih ada, Neng. Taruh. Taruh situ. Kan masih ada slide-nya, Dek. Dikit lagi, Dek. Oke, yuk. Don't forget, check and recheck. Ya, teman-teman semua, setiap hari cek and recheck. Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekarang Umi tanya, main game berjam-jam kehendak Allah apa bukan? Baca Alkitab, doa saat teduh kehendak Allah apa bukan? Tapi mana yang kamu pilih? Bener ya, berdoa ya. Michael yang termasuk belum pernah setor ayat di grup. Sedih banget Umi. Sedih banget ya. Guys, Umi mau setiap kalian yang hadir malam hari ini berubahlah, ada perubahan waktu kamu datang ibadah youth. Ada perubahan waktu kamu datang ibadah umum. Ada amin? Amin. Next. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Kamu, mana suaranya? 3, 2, 1. Nah, Umi kayaknya gak ada yang peduli sama aku. Semua orang sibuk. Termasuk Umi gak peduli sama aku. Di ruangan ini kalau ada yang ditanya sama Umi, dibilang Umi kepo. Kalau Umi gak tanya, dibilang Umi don't care. Jadi maunya yang mana? Ya, kamu tidak terlalu rusak untuk dipulihkan. Kamu hanya terlalu lama berjuang sendirian. Jadi di ruangan ini kalau ada yang kesulitan untuk hilangkan kebiasaan buruk, datang ke 911 kita. Siapa? Hah? Siapa 911 kita? Ya, satu lagi slide terakhir. 3, 2, 1. Amin. Ya, kita buka ayat terakhir 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. Boleh Jess dibukakan Jess? 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 3, 2, 1. Memang mana suaranya? 3, 2, 1. Memang karena melainkan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Satu lagi, kami setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bersedia untuk diubahkan? Mari kita bangkit berdiri, tim musik boleh maju ke depan. Kita nyanyikan ref yang tadi. Ayo Abi, boleh Abi dibantu Abi. Jesus be the center in my life. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, kalau satu waktu engkau tidak mampu berjuang sendirian untuk dilepaskan dari ikatan yang mengikat dirimu, mari datang minta pertolongan Tuhan. Perbanyak waktumu untuk memuji Tuhan, perbanyak waktumu untuk berdoa, perbanyak waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Edikt yang Tuhan mau ditulis di Mazmur 63 ayat 2 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu. Minta pertolongan Tuhan untuk Engkau jadikan Tuhan sebagai center dalam hidupmu. Jesus be the center in my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, always be you, Jesus. Jesus, sekali lagi katakan. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus. From my heart to the heart, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From My heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, and it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak muda malam hari ini Tuhan dibaharui dari hari ke hari. Orang tua mereka bersuka cita karena mereka melihat pertumbuhan anak-anak mereka ada di dalam jalurnya Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Pakai anak-anak muda di ruangan ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan kemanapun kami ada ya Tuhan Yesus. Materaikan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Umi buat firmannya. Jadi teman-teman ya memang kadang-kadang ada kata-kata di dalam Alkitab tuh agak kasar ya. Kasar itu
jangan pernah kasih babi itu sebuah permata gitu. Karena apa? Sama babi itu permata tetap bakal dibawa kemana? Kecomberan, kekubangan, karena the behavior of babi gitu ya, itu selalu balik lagi ke kubangan itu lagi gitu. Jadi somehow emang harus, kalaupun lebih keras gitu ya, kalian udah dikasih keselamatan gitu yang begitu mulia. Nanti kita akan merayakan minggu depan ya Jumat Agung, di mana Tuhan kita mau ya kalau kalian terus belajar Alkitab bagaimana dia mau merendahkan dirinya gitu ya, nggak sibuk main game di main game di ya mungkin di heaven sana, di surga sana dia lagi main game gitu ya, dan I don't care about you gitu. Dia nggak sama sekali nggak care about keselamatan dunia, matilah kita semua gitu. Tapi saat ini Tuhan udah kasih keselamatan, dan itu permata yang indah itu gitu. Keselamatan itu salah satu hal yang tidak ternilai gitu, lebih daripada apapun juga di dalam dunia ini. Tetapi orang-orang yang diberikan keselamatan itu menginjak-injak keselamatan itu dengan cara yang gak menghargai keselamatan yang udah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Sama kayak babi tadi, kalau dia dikasihin sesuatu yang berharga, dia bakal bawa juga ke kubangan lagi gitu. Jadi I think this is just all about transformation, reformation, whatever the name, shansion gitu ya. Kalau kalian nggak bisa mau berubah, it just like a pig gitu. Ya Tuhan bilang ya kayak babi gitu. Ya kalian udah dikasih keselamatan, tapi nggak menghargai keselamatan ini, di mana Tuhan udah mati begitu dengan pengorbanan yang kita udah nyanyikan ya. Minggu depan hari Jumat kita bakal nyanyiin itu bahwa pengorbanan Tuhan, bahwa apa sih arti hidup ini tanpa pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita menyia-nyiakan semua apa yang telah Tuhan perbuat dengan menyia-nyiakan yang tadi yang udah Tuhan bikin sama kita abaikan, kita take it granted. Apa sih lah keselamatan, gua pasti selamat lah, masa bodoh tentang Tuhan gitu. Dan kita yang tadi kan ayatnya udah jelas, hidup ini tuh kita udah dibeli, bukan hidup kita sendiri. Tubuh ini udah dibeli, bukan tubuh lu lagi, tetapi Anda melakukan hal yang seenaknya di dalam kehidupan kalian gitu. Apa artinya itu? Ya kalian betray, kalian betray? Mengkhianati, karena udah dibeli. Kalian itu bukan milik kalian lagi gitu loh. Jadi kalian nggak bisa melakukan sesuatu semau kalian sendiri lagi, karena kalian udah punya yang namanya hamba. Kalian berpindah dari hamba kejahatan menjadi hamba kebaikan, tetapi tetap ada tuannya, dan tuannya kalian ingin menjadi seperti dia, menjadi seperti Yesus gitu. Tapi kalian sia-siakan waktu itu dengan kalian seperti yang kayak, ya itu makanya pilihan babi kembali kepada kubangannya. Jadi if you wanna choose as a pig, as a babi di dalam kehidupan ini, ya kadang-kadang emang harus kasar, kadang I think ngomong baik-baik susah gitu ya. Tapi kalau ya Tuhan Yesus sering begitu gitu, bilang sama orang Farisi itu bilang lu kayak kuburan, di luar tuh bagus ya, ditaruhin semua indah-indah, tapi di dalamnya iya, di dalam tuh busuk, di dalam tuh semua cuman masalah ya tengkorak aja, maksudnya masalah hal-hal yang udah bener-bener mati gitu loh. Kita ngeliatnya kayaknya keindahan di luarnya, tetapi di dalam sebenarnya kematian semua gitu. Jadi ya memang kalian harus belajar terus tentang Tuhan. Kadang memang memberitahukan sesuatu, kadang ya baik-baik, oke, baik-baik. Tapi kadang-kadang juga perlu juga yang sesahan gitu ya. Sesahan itu kayak dipecut gitu, kayak dihajar gitu. Karena firman Tuhan bilang ya seorang bapak tuh kalau sayang sama anaknya pasti dihajar gitu. Ya pasti dihajar, maksudnya dihajar, dipukul kalau perlu, sampai jangan sampai mereka ya jeblos di dalam sesuatu yang benar-benar terutama keselamatan yang benar-benar. Ada orang yang percaya keselamatan itu ya sampai sekarang, sampai untuk selama-lamanya akan ada terus, maksudnya nggak pernah hilang. Ya itu percayaan masing-masing lah, tapi hendaklah kita saat ini kekristenan kita mulai menghargai kematian Tuhan dengan cara yang mempersembahkan tadi tubuh ini gitu ya. Tubuh ini bukan milik kita lagi ya. Sama juga kita akan memberikan persembahan ya, persembahan
kita berikan yang terbaik, kita siapkan yang terbaik. Dan sebelumnya juga ada yang berdoa. Siapa? Aku yang berdoa, silakan. Oke. Kita berdoa, mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sadar bahwa di dalam hidup ini kami telah pindah Tuhan dari kegelapan menjadi orang-orang yang di dalam hidup dalam terang Tuhan, di mana tubuh ini telah Kau beli lunas Tuhan, terbayar untuk dijadikan menjadi alat-alat senjata kebaikan di dalam kehidupan ini, bukan kembali lagi kepada kubangan di mana kami pernah ada di sana, tapi kami mau berubah oleh pembaruan budi kami karena kami telah diselamatkan Tuhan dan ingin Tuhan menjadi serupa dan segambar dengannya. Itulah kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan pemberian kami ya Tuhan pada malam hari ini. Berkati, biarlah hati kami ingin terus memberi, bukan karena Tuhan butuh, tapi kami tahu bahwa hati ini untuk Tuhan, bahwa harta ini untuk Tuhan, dan di mana harta kami berada, di situ juga hati kami berada, dan hati kami ingin di dalam hadirat-Mu, di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah pemberian kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Silakan memberikan. Kita through you I can do all the things, I can do all things, and through you nothing is impossible. To you blind eyes are open, strongholds are broken, I'm living by faith. Yang sudah memberi, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Dari awal katakan sama-sama. I'm not gonna live what I see. I'm not gonna live what I feel. I know that you can do anything. I can do all things, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken, I'm living by faith. Nothing is impossible, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Shalom. Saya rasa untuk firman pada malam hari ini buat adik-adik boleh menjadi renungan lebih mendalam lagi ya. Ya, saya rasa itu paling baik karena firman malam hari ini bagaimana kita bisa terpuruk dan bagaimana kita bisa maju ke depan tergantung daripada adik-adik. Jika adik-adik masih mau berdasarkan mau melakukan hal-hal yang tadi harus merasa berbuat yang hal-hal yang tidak berguna, tentunya kedepannya akan menghasilkan buah-buah yang tidak berguna juga. Ya. Mulai saat ini saya rasa untuk firman pada malam hari ini mengutuk kita semua. Ya. Mari kita belajar apa yang telah diberitakan pada malam hari ini menjadi suatu peringatan, ya suatu pegangan bagi adik-adik supaya setiap perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak berguna dan sia-sia sebisa mungkin kita lepaskan. Ya. Lakukan sekarang sedikit, mungkin saya harus kasih pandangan bagi adik-adik. Kalau kita terlarut di dalam setiap permainan-permainan, saya juga bisa seperti adik juga, seperti bisa punya masalah muda juga merasakan itu semua.
Tapi kita kalau terbenam dengan hal-hal itu, kedepannya kita seperti live video yang tadi, ada 3 hal tadi, itu benar-benar nyata sebenarnya. Tapi tergantung dari dari kita mau nanggapinya mau gimana gitu loh. Ya, kita mau nanggapi atau memang harus ikutin yang ada yang kita, menurut kita di dunia ini kita harus lakukan ini. Tapi tidak terlalu terus dalam hal itu, masa depan kita ke depan kita nggak tahu. Tapi menurut saya seperti misi visi gereja kita. Kita bisa terlarut dalam hal-hal yang baik saja gitu loh harusnya. Ya kan, lakukan yang terbaik untuk hal-hal yang terbaik gitu. Ya. Apalagi nanti mungkin saya nggak tahu temanya di dalam retreat nanti mungkin untuk penyangkalan jiwa juga kan. Nah itu suatu kita harus jangkitkan, ya kita harus jangkitkan dalam hidup kita. Lakukanlah hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita menurut saya. Kalau menurut sekarang sih adik-adik masih enak, orang tua masih kerja, ya masih punya pendapatan. Tapi nggak lebih baik lagi dalam hal-hal masa ini bisa menghasilkan gitu loh, ya. Untuk masa depan lebih baik lagi, ya. Itu saya rasa itu aja untuk firman malam hari ini. Saya rasa benar-benar untuk mengetuk hati kita dan sebagai renungan kita lebih dalam lagi, ya. Memang tidak 100% kita bisa lepaskan hal-hal itu, saya tahu. Tapi setidaknya kita harus merendahkan membuang segala sesuatu itu lebih. Carikan hal-hal sebenarnya benar yang kata si Umi tadi, banyak hal-hal konten yang baik gitu yang bisa kita lakukan, kita praktekkan sebenarnya, ya. Baik, saya rasa itu aja sedikit dari saya. Kita akan tutupkan doa dan terima kasih juga untuk Esther telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini, dan untuk setiap adik-adik yang melayani pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan adik-adik. Baik, kita tutup. Pada dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak secara kebetulan Tuhan, setiap firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini Tuhan, untuk mengingatkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan, kami tidak mau terlarut dengan dunia ini Tuhan. Kiranya Kau berkati semuanya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terus Tuhan berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Esther Tuhan, biar Kau berkati setiap pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, Kau turut campur tangan senantiasa Tuhan. Dan berkati seluruh keluarganya Tuhan, di dalam setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Siapapun mereka pada malam hari ini yang hadir, bahkan yang tidak sempat hadir Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Jadikan mereka terang, jadikan mereka garam dimanapun mereka berada Tuhan, dan ragi yang baik Tuhan dimanapun juga mereka berada. Yang Tuhan tempatkan Tuhan, baik di dalam lingkungan sekolah mereka, pekerjaan mereka, tempat kerja mereka Tuhan, bahkan di masyarakat keluarga mereka Tuhan. Biar mereka boleh menjadi teladan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terutama di dalam setiap kesehatan jasmani maupun rohani mereka yang Tuhan percayakan, yang Tuhan urapi, yang Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya semuanya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu juga Tuhan, yang mempunyai rencana-rencana apapun Tuhan, rancangan di dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya Tuhan, Kau turut campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Setiap apapun menjadi rencana mereka Tuhan, boleh berhasil dalam penceritaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Anak-anakku, ibadah pada malam hari ini, mari kita angkat tangan, telah selesai. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kita, damai sejahtera yang selalu turun atas setiap kehidupan kita, sehingga kita senantiasa terus mengucap syukur di dalam segala hal, apapun di dalam situasi kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kita, dan kita belajar mengasihi Tuhan lebih dalam dan mengasihi sesama kita lewat setiap perjalanan hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mencari rancangan apapun di dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya Tuhan, mereka mengandalkan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memampukan mereka terus Tuhan menalar, berpikir, bahkan mempunyai ide-ide yang cemerlang Tuhan, hanya di dalam kuasa penyertaan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami terima setiap berkat-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan di dalam setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami terima dengan iman kami dan kepercayaan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.